Ini pakai kuning-kuning. Iya nih. Ngisi acara ya? Iya nih, kebetulan kita lagi ngisi acara wisuda nih teman-teman. Dari apa Kak? Kita dari UKM Banana Square atau Banco, itu paduan suaranya STI Bank BPD Jateng. Sudah kali ini isi berapa lagu nih kalau boleh tahu kita? Kalau berapa lagunya sih banyak, tapi itu kita ada lagu wajib dan juga lagu hiburan. Lagu wajibnya itu kira-kira ada 10 tuh ada kayaknya. Banyak banget. Iya, lagu wajibnya. Ya gimana ya, kita latihan juga kemarin itu latihan tuh terbentrok sama puasa juga ya, jadi kayak mau nggak mau gitu kita panas-panas gitu, kita nggak minum itu tetap berangkat latihan sih. Serak nggak Kak? Wah, serak banget sih, apalagi teman-teman yang puasa sih, kasihan ya. Oh ya, terus kesannya nih habis ngisi acara di wisuda ini gimana nih Kak? Deg-degan atau Pertama sih deg-degan ya, kalau masuk gitu, waktu masuk mau nyanyi gitu kayak deg-degan banget, tapi kalau udah enjoy, udah mengeluarkan suara itu langsung kayak lega banget gitu. Apalagi kalau dapat sorakan atau dapat tepuk tangan dari mahasiswa, dari para hadirin yang datang, itu kayak rasanya terbayarkan gitu selama ini latihan. Benar banget. terus mungkin harapannya buat wisuda tahun ini apa Kak kalau boleh tahu? Harapannya buat wisuda tahun ini sih lebih baik lagi, kayak waktunya juga lebih on time lagi. Tadi ada beberapa yang aku lihat masih banyak yang telat gitu datangnya para wisudawan, jadi kayak lebih dimaksimalkan lagi waktunya, mungkin bangunnya lebih pagi lagi ya, dandannya juga kan riwah ya, dandan harus cantik, harus ganteng gitu sih. Mungkin itu aja ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Dadah. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Siti Nur Zauza dari jurusan manajemen. Kalau boleh tahu nih, cantik banget dari Terima kasih. Isi acara apa Kak? Ngisi acara wisuda sih, untuk acara pembukaan wisuda menari gamyong. Berarti udah ya tadi ya? Udah dong. Terus latihan berapa lama nih kalau boleh tahu? Seminggu. Serius? Enggak sih, kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan ya. Terus gimana nih kesannya waktu tampil di atas panggung wisuda? Deg-degan nggak? Kalau untuk deg-degan sih udah enggak ya, karena tahun kemarin udah ngisi ya. Jadi lebih rileks aja. Tapi nervousnya ada nggak? Enggak sih, udah pernah tampil jadi enggak nervous lagi. Kalau boleh tahu harapan atau kesannya buat wisuda tahun ini apa nih Kak? Semoga STIE makin baik untuk kedepannya, dan semoga acaranya ini enggak ngaret ya, dan sebagai penari gamyong tidak dianggurkan. Oke, makasih ya Kak. Oke, Zauza makasih. atas waktunya. Dadah. Halo Kak, maaf ganggu waktunya. Boleh kenalan dulu dengan Kak siapa? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Vicky Reno Aidewayanti, biasa dipanggil Vicky atau Vicky. Oke, Kak Vicky ya? Iya. Oke, Kak Vicky ini pakai selempang wisudawan terbaik nih. Ini Kak Vicky dari Prodi Manajemen kan ya teman-teman? Iya, manajemen dong. Dan dulu gimana loh? Ex-Hima berarti nih teman-teman. Kak Vicky, kalau aku boleh tahu nih, apa sih tips and trick biar bisa dapat wisudawan terbaik ini? Gelar wisudawan terbaik. Kalau jawaban panjangnya mungkin harusnya diundang ke podcast ya. Tim podcast minta tolong itu diundang. Canda ya? Oke, kalau tips and triknya, kalau dari aku adalah menyukai hal yang Allah udah kasih sama kita. Karena jujur fun fact, aku dulu malah nggak suka banget sama ranah IPS ya, bukan manajemen aja, tapi sosum itu aku kurang minat gitu. Jadi aku tuh dulu minatnya di saintek. Tapi karena aku mulai merenungi gitu, apakah memang prodi ini, jalan ini tuh adalah jalan dari Tuhan untuk aku yang linear nih sama impian yang ingin aku capai kayak gitu. Terus akhirnya aku berusaha untuk cari tahu apa yang aku suka ya dari prodi ini, gimana cara aku menyenangi apa yang aku punya dan aku jalani gitu. Oke, berarti pada intinya kita harus
menekuni ya Iya. apa yang sedang kita kerjakan. Iya, menekuni dan menyenangi, atau bahasa gampangnya adalah love what you do and do what you love. Wah, oke. Mungkin buat kesan wisuda hari ini apa nih Kak? Jujur kalau seneng banget pasti, tapi yang utama yaitu adalah senangnya itu bisa ngasih yang terbaik untuk orang tua, disaksikan oleh orang tua jadi sarjana, bisa ngasih hadiah jadi wisuda yang terbaik, dan juga aktivis organisasi ya. Iya, betul. Terus tanya banyak dikit nggak apa-apa ya Kak? Boleh. Oke. Oke. Terus kesan pesan untuk prodi manajemen nih apa? Oke, kalau kesan-pesannya itu, karena aku kemarin sebelum wisuda itu juga udah sempet ya untuk mempersiapkan CV, foto, dan lain sebagainya. Nah, kesan-pesannya itu adalah mata kuliah yang kita pelajari di manajemen itu sebetulnya sangat mendukung loh di dunia pekerjaan gitu. Tinggal gimana caranya kita tuh menunjukkan skill kita itu ke HRD tentunya gitu. Kalau kritik dan saran buat prodi manajemen sendiri itu apa? Oke, kalau kritik dan sarannya mungkin lebih ke pengembangan hard skill-nya, itu mungkin lebih ditekankan gimana sih sebetulnya kenapa kita perlu, misalnya nih kita ikut brevet. Nah, kenapa kita harus ikut brevet gitu? Karena kalau dengar-dengar gitu ya, waktu masih menjabat jadi dirut Hima itu itu banyak yang mikir, ada apa sih nih ikut brevet gitu, buat apa sih gitu, kok dikit-dikit ikut pelatihan, dikit-dikit ikut ini ikut itu gitu. Padahal waktu kita udah lulus itu sangat penting gitu. Bahkan ada perusahaan ternama gitu yang membutuhkan sertifikat kemampuan seperti brevet salah satunya gitu. Ini agak bisa dijawab dengan serius sedikit ya Kak. Oke, emang bercanda ya? Enggak, maksudnya ini nggak usah takut untuk jawab juga ya. Oke. Kalau menurut Kak Vike ini, dosen terkiller di STI EBPD itu siapa? Siapa ya? Kalau mau bilang terkiller, Teman-teman ini udah tahu deh. kalau misalnya terkiller, jujur nggak tahu sih. Nggak mau jawab. Karena lebih kayaknya nih kameramennya lebih tahu ya daripada aku ya. Oke. Soalnya berteman dengan dosen killer gimana dong? Waduh. Berteman. Oke. Akrab sama dosen killer gitu dong. Teman-teman semuanya udah tahu ya. Kalau dosen best buat menurut Kak Vike deh. Kalau dari cara mengajarnya, aku suka banget sama cara mengajarnya Prof. Taufik sama Bu Mekani ya, tapi itu dosen akuntansi. Karena waktu itu bikin aku yang dari konsentrasi pemasaran itu enjoy banget sama pelajarannya, apalagi tentang keuangan ya. Jadi menurut aku itu dosen yang enak, dan juga ya itu enak banget cara ngajarnya. Les nih, momen paling nggak bisa dilupain waktu di STI itu apa? Kalau momen paling gak bisa dilupain itu, mikir dulu ya. Karena setiap semester pasti ada likunya ya gitu. Kalau momen paling gak bisa dilupain itu tentunya waktu ikut Hima, karena yang bikin aku gak bisa lupa itu banyak hal yang dilaluin bersama teman-teman Hima, dan di situ teman-teman Hima tuh yang selalu ada dan juga mau gitu untuk jalan bareng gitu. Jadi naik turunnya tuh selalu bareng gitu. Terharu dikit nih. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih Kak Vike buat waktunya ya. Selamat atas gelar wisudawan terbaiknya. Semoga kita semua bisa nyusul kayak Kak Vike ya. Pasti bisa. Oke, see you next time teman-teman. Halo, siang. Boleh minta tanya sebentar? Boleh banget. Dengan Kak siapa? Nama lengkap Ajrina Bazina Asfalia. Mungkin teman-teman lebih akrab manggil aku Kak Ajrin gitu ya. Oke Kak Ajrin. Aku mau tanya-tanya sedikit nih, boleh kan? Boleh. Hari ini kan Kak Ajrin sudah resmi ya menyandang gelar SM nih, Sarjana Manajemen. Untuk persiapannya buat temen-temen nih yang mungkin lagi prepare skripsi, atau mungkin juga buat teman-teman yang masih di semester awal itu dicicil biar wisudanya tuh maksimal dan optimal tuh apa aja? Mungkin kalau skripsi dulu kali ya. Kalau skripsi yang dipersiapin itu teman-teman harus paham bener basic pengetahuan tentang skripsi. Kayak kan nanti ada mata kuliah metopen tuh, metode penelitian di semester 5. Teman-teman bisa ambil dan bisa pahami. Nanti kalau teman-teman udah bisa paham itu, pasti nanti kalau waktu skripsinya lebih gampang ngerjainnya. Lalu untuk
wisuda sendiri itu nggak terlalu banyak sih yang dipersiapin, karena lebih banyak persiapannya itu waktu kayak ujian komprehensif atau ujian skripsi gitu. Kalau untuk wisuda sendiri sih mungkin kebutuhan pribadi ya, kayak baju, make up gitu-gitu sih. Oke, terus kesan untuk wisuda tahun ini tuh apa Kak? Kesan wisuda tahun ini tuh benar-benar apa ya? Ya mungkin ini jadi pengalaman pribadi buat aku sendiri kali ya, karena aku di wisuda jadi udah punya gelar nih sarjana manajemen gitu. Terus di kampus yang tercinta juga, STI Bank BPD Jateng, sehingga aku sendiri merasa bangga punya pengalaman yang baik di kampus ini. Oke, terus kesan dan pesan buat prodi manajemen sendiri itu apa? Oke, selama aku ambil prodi manajemen ini ya, dari semester 1 sampai semester 6 ini, tentu banyak banget pengetahuan yang mungkin belum aku ketahui sebelumnya. Terus di sini juga banyak ilmu-ilmu yang memang bermanfaat banget, baik buat nanti dunia kerja selanjutnya gitu. Terus untuk kesannya sendiri sih, untuk seluruh mata kuliah gitu ya yang diberikan dalam prodi manajemen itu sesuai banget dengan manajemen yang manajemennya juga manajemen yang terkini gitu ya, sesuai masa kini. Jadi enggak ilmu manajemen yang udah lampau, jadi manajemennya terbarukan, Up to date gitu ya. Terus nih, kritik dan saran buat prodi manajemen itu apa menurut Kak Ajrin? Untuk kritik dan saran menurut aku sih tentang itu sih, selama metode kuliahan gitu ya, itu kayak media pembelajarannya, mungkin kayak buku-buku atau materi-materi yang diberikan itu lebih jelas gitu loh. Kadang harus membeli buku ini tapi yang disampaikan malah berbeda gitu. Jadi mungkin di awal bisa diberikan penjelasan lebih detail gitu, apa sih buku-buku atau ilmu-ilmu lain yang bisa mendukung di prodi manajemen ini. Kalau sarannya? Kalau sarannya untuk prodi manajemen sendiri sudah bagus sih, karena up to date itu ya tadi. Terus juga ilmu-ilmunya sangat bermanfaat banget buat jenjang karir ke depan gitu. Jadi untuk sarannya sih menurut aku nggak ada. Tetap dikembangkan lagi dikembangkan aja ya. lagi. Terus nih Kak Ajrin, pertanyaannya Apa nih? dosen di STI BPD yang menurut Kak Ajrin terkiller itu siapa? Siapa ya? Terkiller sih ada porsinya masing-masing sih, karena dosen killer itu juga pasti ada alasannya kan. Mungkin biar mahasiswanya tuh lebih patuh lagi sama dosennya, lebih tertib, lebih rajin lagi sama perkuliahan. Jadi menurut aku nggak ada sih yang killer banget gitu. Kalaupun killer ya pasti ada tujuan yang baik gitu. Kalau menurut Kak Ajrin sendiri berani nggak nyebutin beliaunya ini siapa? Karena aku menganggapnya nggak ada, jadi nggak ada sih. Oke. Terus kalau dosen yang the best lah, atau metode pengajarannya tuh Kak Ajrin suka banget tuh siapa? Dosen pembimbing sih, pembimbing skripsi. Siapa itu? Bapak Khairul Atik, SEFM. Karena mungkin waktu perkuliahan dulu ya, waktu semester bawah itu Pak Atik ngajar, atau waktu di perkuliahan itu kurang gitu loh, karena kan masih online ya, jadi mungkin masih kurang semangat mungkin ya. Jadi lebih prefer kalau emang bertemu langsung secara fisik di kampus gitu. Terus juga kalau pengajaran waktu membimbing juga itu bagus banget, jadi sangat top. Pak Atik top. Terima kasih Pak Atik. Kalau momen di STI BPD yang gak bisa Kak Ajrin lupain tuh apa? Momen yaitu waktu ikut organisasi, karena hampir 3 tahun, berarti ya 3 tahun kuliah itu dihabisin waktu banyak untuk organisasi. Jadi yang paling nggak terlupain sih ikut organisasi. Mungkin itu aja kali ya Kak Ajrin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. See you teman-teman. Halo. Boleh minta tes sebentar? Boleh. Dengan Kak siapa ini? Aku Novita. Oke, Kak Novita. Aku mau tanya beberapa pertanyaan, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Hari ini sudah resmi menyandang gelar SM nih. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih,
prepare buat teman-teman yang mungkin lagi nyicil skripsi atau mungkin buat teman-teman yang masih di semester muda lah, biar bisa wisuda tepat waktu tuh apa? Oke, yang pertama nih tentunya kalian tuh harus tahu nih minat kalian tuh di konsentrasi apa ataupun tema yang mana. Misalnya kalau aku keuangan, aku lebih suka tentang yang saham, habis itu tentang profitabilitas perusahaan. Nah, maka ngambillah yang di sekitar itu. Jangan kalau kita sukanya saham, ngambilnya malah misalkan utang. Habis investasi lain tuh juga itu akan sangat berpengaruh gitu. Terus pilihlah juga teman-teman nih, karena teman tuh ada sangat-sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau kita berada di lingkungan teman yang saling mendukung, saling menyemangati, itu pasti walaupun nih kita lagi down, lagi kayak aduh males, nah karena teman-teman kita ini mendukung, nah kita akan semangat lagi gitu. Sebagai support system ya. Betul. Terus buat kesan wisuda hari ini tuh apa Kak? Kesannya pasti senang, ibaratnya akhirnya perjuangan 3,5 tahun udah selesai. Terbayarkan ya? Iya betul. Nah tapi kan ada sedihnya juga. Sedihnya kan kayak, aduh kayaknya baru kemarin nih masuk kuliah, ketemu teman-teman, ketemu dosen-dosen, malah tiba-tiba kayak tahu-tahu kuliah lulus gitu kan? Habis itu aku kayak cari kerja di mana nih, nah gitu. Cuman secara keseluruhan senang sih, akhirnya 3,5 tahun terbayar sudah gitu. Terus untuk kesan dan pesan buat prodi manajemen itu sendiri apa? Oke, nah untuk prodi manajemen sendiri aku harap tuh bisa semakin solid ya, semakin rasa kekeluarganya itu deket. Nah, habis itu juga semakin sukses, baik itu dalam segala proker-prokernya, kegiatan-kegiatannya, dan bisa menjadi banyak berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, baik itu di internal kita kampus maupun di eksternal kampus kita gitu. Biar terus berkembang ya Kak. Betul, selain prodi manajemen kita berkembang dan juga STIE juga bisa semakin berkembang gitu. Terus untuk kritik dan sarannya nih buat prodi manajemen apa? Atau mungkin ada satu yang harus diperbaiki menurut Kakak sendiri? Oh, oke. Jadi selama berkuliah di sini di prodi manajemen pasti ada plus minusnya. Nah, mungkin yang salah satunya ingin saya kritik mungkin itu sih terkait dengan kampus Merdeka ya, program kampus Merdeka yang ibaratnya sedang digaungkan oleh pemerintah. Mungkin selama ini teman-teman kayak masih belum puas, mungkin ada sedikit kejelasan, ingin lebih lebih diperjelas lagi program-programnya sebenarnya apa sih yang harus diikuti oleh mahasiswa manajemen. Nah, itu mungkin bisa diperjelas lagi, dan mungkin baik itu dari prodi maupun dari Hima sendiri itu bisa menginformasikan nih ke mahasiswa-mahasiswa bahwa kalian nih seorang manajemen, untuk biar menambah kemampuan kalian, soft skill, hard skill kalian bisa ikut nih MBKM yang program yang mana gitu. Seperti itu aja. Terus nih pertanyaannya, Apa nih? Aduh, jadi curiga aku. menurut Kakak nih, dosen di STI BPD yang terkiller itu siapa? Ini dari dalam hati yang paling dalam, dari sejujur-jujurnya pasti Mom Asri. Karena aduh, Kapolri kita sendiri itu kan kayak sangat-sangat tegas, sangat-sangat disiplin, jadi kayak berasa aduh kalau mau ketemu tuh kayak aduh takut. Nah, tapi awalnya aku juga takut, tapi setelah dapet dosen pembimbing Mom Asri itu kayak nggak semenakutkan itu. Asal kita mengikuti aturannya, ikuti segala jadwal-jadwal yang telah ditentukan, kesepakatan tuh sangat-sangat baik, orangnya sangat membantu kita seperti itu. Kalau dosen di STIE yang the best atau gaya mengajarnya tuh Kakak tuh suka gitu lah, siapa? Kalau aku jujur Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini walaupun kalau UTS soalnya sangat-sangat sulit ya untuk aku, tapi kalau untuk mengajar tuh aku suka karena Pak Rudi kan ibaratnya orangnya santai, suka ketawa-ketawa gitu loh sama mahasiswa, kayak humble ke mahasiswa, jadi tuh kayak lebih nyaman aja. Cuman bukan berarti kalau membuat nyaman itu UTS yang mudah tuh tidak, karena UTS-nya sangat-sangat sulit juga. Gitu. Iya betul. Oke, last question. Momen di STIE yang menurut Kakak nggak bisa dilupain tuh apa? Pasti itu waktu masih tergabung dalam Hima. Soalnya kan kayak ya Tuhan, waktu bergabung sama Hima tuh kayak bener-bener aku merasa aku adalah orang yang paling produktif. Kayak banyak kegiatan. Tapi kegiatannya tuh bukan kegiatan yang tanpa tujuan, tapi bener-bener kegiatan yang bisa mendorongku untuk
bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya itu adalah momen yang tidak terlupakan. Suka duka di Hima itu biasa, cuman itu benar-benar sangat membangun gitu lah, sangat bermanfaat sekali. Berarti paling bestnya waktu masuk Hima ya? Betul. Kita masuk Hima ya? Ya masuk. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke. Selamat atas gelar. Oke, terima kasih. Semangat juga kuliahnya. Semoga bisa tepat waktu ya Kak. Amin, pasti bisa. Dadah teman-teman. Dadah. Selamat siang Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Kak siapa? Naufaldi Azril Anwar. Biasa dipanggil? Felix. Oke, Kak Felix. Aku mau tanya-tanya beberapa pertanyaan nih. Gak apa-apa kan? Boleh. Hari ini udah ini ya, resmi menyandang gelar SM. Iya nih. Tiba-tiba udah jadi SM aja. Tiba-tiba nih. udah jadi SM. Oke. Kak Felix, mungkin Kak Felix punya nih tips and trick buat teman-teman yang mungkin masih nyusun skripsi atau mungkin teman-teman yang bahkan masih di semester muda nih, biar wisudanya tepat waktu tuh apa aja? Oke, untuk bisa kita menargetkan suatu kelulusan itu tepat waktu, kalau tips dari saya, itu yang pertama kita buat plan, yang kedua sering-sering kita bimbingan sama dosen pembimbing, karena itu penting juga. Kalau mungkin ada dosen pembimbing yang agak susah dicarinya, agak susah waktunya karena mungkin beliau punya jabatan tertentu, jadi kalian yang sering-sering aktif untuk kepada dosen pembimbing, sehingga nanti pada saat kalian prosesi pembuatan skripsi tersebut nggak mengalami hambatan atau revisi berulang kali karena kalian udah bimbingan secara maksimal seperti itu. Oke. Terus kesan buat wisuda hari ini tuh apa? Kesan buat wisuda hari ini hari yang berbahagia buat kita semua, baik yang sarjana manajemen, akuntansi ataupun magister, yang tentunya ini jadi awal buat kita semua para lulusan-lulusan SIE BRI Jateng untuk berkiprah di dunia kerja dan membawa nama baik alma mater tentunya. Kak Felix, aku mau tahu nih point of view dari seorang Kak Felix untuk prodi manajemen, kesan pesannya tuh apa aja? Kesan pesan untuk prodi manajemen yang pertama, sangat mengucap syukur punya dosen pembimbing sekaligus kaprodi manajemen Ibu Asri Nurwahyuni SCMM yang sangat ulet, sangat teliti dan sangat memperjuangkan anak-anaknya. Dan selain itu prodi manajemen ini juga dengan himpunannya yang luar biasa, dengan inovasi-inovasinya, merasa bangga dan sangat berkesan sekali untuk 3,5 tahun berkuliah di SIE BRI Jateng menjadi bagian dari prodi manajemen. Oke. Kalau kritik dan saran untuk prodi manajemen sendiri itu apa Kak? Kritik dan saran, kritik sedikit tentang prodi manajemen, mungkin ini bukan kepada prodinya tersendiri ya, cuman lebih ke mahasiswa-mahasiswanya nih. Aku agak ingin kritik sedikit untuk mahasiswanya karena kita sebagai sarjana manajemen terkadang melihat adik-adik ataupun saya di zaman dahulu kayak merasa terlalu santai karena menganggap manajemen ini suatu hal yang instan, suatu hal yang mudah dipelajari karena itu berkesinambungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kritik itu sedikit untuk mahasiswa, jangan menyepelekan manajemen karena manajemen itu adalah suatu komponen penting baik itu dalam perusahaan, dalam hal organisasi. Jadi itu tetap teliti, tetap fokus karena manajemen biasanya kekurangannya di dalam hal ketelitian. Dan saran untuk manajemen itu tadi, lebih teliti lagi. Lebih teliti ya. Iya. Oke. Terus pertanyaannya nih, dosen terkiller di STIE BPD menurut Kak Felix siapa? Dosen terkiller tidak ada kalau buat saya. Cuman kalau untuk tertegas dan terdisiplin itu Ibu Kaprodi kita, Ibu Asri Nurwahyuni SCMM. Yang terkiller nggak ada ya? Nggak ada yang killer. Bu Asri kalau nonton ini, Bu Asri best. Tidak killer. Dia disiplin guys. Oke. Terus untuk dosen yang menurut Kak Felix the best atau gaya pengajarannya nih Kak Felix suka banget nih siapa? Wah, kok saya seperti ingin mempromosikan Bu Asri ya, tapi memang Bu Asri ini saya. Lagi-lagi Bu Asri, ada dua, Bu Asri, Pak Rudi, dan satu lagi Bu Siti. Tiga itu, Kak? Tiga. Oh iya, tiga. Jadinya tiga ya teman-teman. Itu ini kritik juga nih buat saya sendiri nih. Tidak teliti ini tiga. Di Bu Asri, Bu Siti, dan Pak Rudi. Pengajarannya nih seru ya? Seru banget. Pak Rudi dengan kritisnya, Bu Asri dengan disiplin dan juga jitakannya. Terus Bu Siti dengan ketelatenannya. Last question. Momen di STIE BPD Jateng nih yang menurut Kak Felix gak bakal bisa dilupain tuh apa aja? Best moment di
STY. SCEB Budi Jateng. Selama di STY. Selama di SCEB, momennya salah satunya ini ya, wisuda di tahun 2024. Sebelumnya itu juga best momennya adalah waktu saya membidangi program kerja di Hima, itu business plan competition di tingkat nasional Jawa dan Bali. Itu best moment di Prodi Manajemen. Oke, mungkin untuk pertanyaan cukup sampai sini aja. Kak Felix, terima kasih atas meluangkan waktunya. Selamat juga atas gelar sarjana manajemennya. Terima kasih Hima. Dadah. Selamat siang Kak, maaf ganggu waktunya sebentar. Boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama kakak Oxbias Marabangun, Bisa dipanggil? Max. Iya. Oke Kak Max. Di sini nih, aku mau tanya-tanya sedikit. Kak Max, aku mau tanya beberapa pertanyaan, nggak apa-apa kan ini? Gak apa-apa juga. Tips and trick nih buat teman-teman yang belum wisuda biar bisa wisuda tepat waktu tuh dari sisinya Kak Max sendiri apa? Oh, kalau dari saya, saran saya tuh kalau mau cepat atau tips-tipsnya biar cepat, skripsi lah. Kalian mau cepat wisuda 3,5 tahun tuh gampang. Yang pertama, itu niat sebenarnya. Kalau kamu pintermu setinggi apapun, kalau kamu memang nggak niat, ya nggak jadi skripsimu. Jadi yang ujung tombak pertama skripsian itu adalah niat, satu. Yang kedua, support lingkungan. Jauh lingkungan yang modelnya jelek. Misalnya ada teman-teman yang pakai, misalnya kita punya temen nih, pakai kayak minuman-minuman keras, sampai obat-obatan terlarang, jangan diikuti. Ya lebih baik kita mengikuti teman-teman yang sering ke perpustakaan gitu. Yang ketiga, doa dan restu dari orang tua. Terus kalau kesannya buat wisuda tahun ini tuh gimana? Kesannya tahun ini bagus, menarik juga. Menariknya kenapa tuh? Banyak yang nangis. Lah, Banyak yang nangis. Kak Max nangis nggak? Dikit. Dikit. Terharu ya? Terharu. Terharu kan. Oke. Terus pesan dan kesan buat prodi manajemen ini sendiri apa? Pesan dan pesan saya untuk adik-adik manajemen, kalau kalian bisa, kalian harus lebih bisa lagi. Dan saya terkesan sama anak-anak manajemen karena saya lihat kebanyakan dari wisudawan itu lebih banyak anak manajemen daripada prodi yang lain. Good management. Terus untuk kritik dan saran nih dari Kak Max buat prodi manajemen sendiri itu apa? Kritik dan saran itu satu, kalau kritik saya cukup diperbanyak lagi relasinya, diperbanyak lagi komunikasinya sama materi-materi pembelajarannya. Jangan lupa juga selalu bersosialisasi sama kampus-kampus lain ataupun sama prodi-prodi lain biar ya terjagalah silaturahmi kayak gitu. Ini pertanyaannya agak ini ya, out of the box. Menurut Kak Max nih, dosen terkiller di STIE? Dosen terkiller di STIE. Wah, ini pertanyaan yang diganti. Gak apa-apa, jawab aja. Kalau dari saya pribadi, nggak ada dosen yang killer. Ada tapinya nggak? Ada. Tapi dosen tersebut itu seperti itu karena dia sebenarnya ingin melihat kita itu terus jadi lebih baik gitu loh. Aja push the limit. Siapakah itu? Siapakah beliaunya? Pak Rudi. Pak Rudi itu orangnya sebenarnya suka guyon, tapi kalau ketika kalian serius, beliau juga lebih serius dan pengen menjadikan kalian itu lebih baik lagi dari ke depannya gitu. Kalau dosen the best atau cara mengajarnya tuh bikin Kak Max seneng gitu loh. Pak Surya. Pak Surya. Pak Kenapa Surya. itu? Pak Surya itu gimana ya? Menurut saya tuh orangnya masih muda, santai, bisa bergaul dan masih kayak apa ya? Dia itu memakai materinya atau mengajarkan materi kuliahnya itu dia kayak komunikasi biasa karena kayak anak muda sama anak muda gitu loh. Milenial sama milenial lah. Berarti kayak senioritasnya nggak terlalu kelihatan gitu ya? Bahkan nggak nampak sih. Oh nggak nampak? Nggak nampak. Oke. Terus pengalaman nih atau momen yang nggak bisa dilupain waktu di STY itu apa? Momen itu banyak ya, kayak masukin bak sampah di dalam lift, masukin pot di dalam lift juga, bikin jebol meja lantai 3. Pas itu kalau nggak salah Jumatan, saya sama namanya Niko Nora Tanto itu wudhu ya, itu wudhu.
banyak orang udah khotbah tapi apa itu beduknya dicutuk itu loh, ngawur itu. Tapi bahasa-bahasanya tidak terlupakan. Iya, oke. Terima kasih ya Kak Mits Iya. untuk waktunya. Selamat atas gelar SM-nya, jangan nangis lagi ya. Eh, See you next time teman-teman. makasih.